Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rinti dari Gang Duku, rumahnya Ibu Darmi. Usianya berapa, Mak? Usia saya 75 ya. Jadi ada Ibu Riti, usianya 75 tahun dari Rawakalong, Mak. Iya, Kak. Gang Duku ya. Mak, kalau boleh tahu, sebelum datang ke KHR, Mak dulu punya keluhan apa? Keluhan ini udah baik. Terus tadiannya kerjanya masak tukang hajatan, pakai kayu, junjung padi di sawah. Jadinya saya penyakitnya jadi ya begini gitu. Mata saya sedih. Orang-orang pada kenal duit, saya mah udah gak kenal duit. Anak saya yang ngitung duit, saya gak kenal duit. Mak, kalau boleh tahu matanya kenapa, Mak? Tadinya kan remang-remang gitu ya, terus gelap-gelap ya, terus datang terus gelap gitu. Tadinya mah enggak, lagi bulan puasa masak sendiri, nyuci di rumah, ngepel, nyabutin rumput. Habis lebaran itu jadi begini, pulang ke sini. Iya ya, Mak ya. Mak awalnya sakit matanya karena apa, Mak? Sakit matanya awalnya dulu karena apa? Ya karena apa ya? Masak ya? Masak. Masak tempat orang kan dulu orang memakai gas, dulu memakai kayu. Iya ngobrol gitu. Apa kalau matanya kan masih 3 kintal, 4 kintal, kan lama 2 hari. Ayo ngobrol jadi apa kalau misalnya sering nangis malam, wah jadi begini gitu. Jadinya begini. Iya ya, jadi Bapak Ibuku, ibunya ini punya keluhan di bagian mata Bapak Ibuku ya, karena dulunya ini ibunya sering masak bantuin orang hajatan ya, Mak ya. Kalau orang hajatan biasanya masaknya pakai apa, Mak? Kayu ya, Mak ya. Mak jadi tukang masak udah berapa lama? Lama, berhenti baru 6 tahun ini dah berhenti, baru ini masih masak. Berhentinya? Mak jadi yang suka ya. Lama dari masih ya gitu deh, masih ya bujang-bujangan gitu, tukang masak, orang tukang masak. Jadi waktu muda emaknya ini tukang masak. Iya, tukang kue, tukang sayur. Nurunin. Iya, makan tadi katanya suka angkat-angkat beban di kepala ya. Nyunyu ngangkut, apa enggak punya saudara? Apa di sawah ngangkut pala pakai karung. Jadi Bapak Ibuku karena sering angkat beban juga ya Bapak Ibu ya, di bagian kepala kan orang tua zaman dulu suka gitu ya, Mak ya. Sehingga jadi matanya ini bermasalah ya, Nek ya. Nenek dulu ya matanya ini bisa melihat. Awalnya kenapa kok bisa jadi gelap? Itu kan ya nggak tahu, susu gelap aja gitu. Lagi di sumur, lagi nyuci, terus gini cucian. Jadi nginjak tempat sabun jatuh urap, ya udah nggak ngapa-ngapa, terus mata gelap, ya udah gelap. Terus sejak dibawa ke sini di depan sama Dani. Mak dulunya ini kalau misalkan gelap ya, Mak ya, Mas sakitnya dari tahun berapa? Kemarin habis lebaran kemarin, lebaran duluan, puasa duluan, habis lebaran dah. Jadi udah ada 1 tahun, Mak. Tahun ini udah. Mak selama 1 tahun ya, Mak ya. Ini matanya kan gelap, nggak bisa melihat ya, Mak ya. Penderitaannya seperti apa, Mak? Sedih, orang-orang pada ngaji, baca Yasin, kemana-mana, anak kita pada pergi, kita nggak di rumah, jalan apa repot. Tapi alhamdulillah nggak semua bisa. Buang air bisa, nggak di rumah. Kalau di rumah gimana, Mak, lihatnya? Lihat begitu, lihat merah tuh. Lihat itu malah di rumah dulu mah kagak kelihatan. Kalau mau ke kamar mandi gimana, Mak? Tembok yang di mana jalan ke sumur, siapa tembok kepedok pintu, blok benjol. Ini sama pintu ketutup kepetok. Iya ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibuku selama 1 tahun setengah Mak Ritinya ini Bapak Ibuku penglihatannya gelap Bapak Ibuku ya.
Bahkan katanya untuk ke kamar mandi aja Bapak Ibuku ini harus raba-raba tembok ya Ma ya. Iya. Ngaji itu kalau ingat ngaji, kalau nggak kan nggak bisa lihat. Ingat tapi Yasin alhamdulillah tahu apa bener apa enggak nggak tahu deh tuh. Ya ngaji gitu. Kalau misalkan ke kamar mandi Ma, tadi kan harus raba-raba ya. Kalau nggak ada orang Ma gimana di rumah? Jalan aja sendiri. Raba lagi pulang gitu. Sampai ke jedok pintu juga ya Ma ya. Apa benjol, tembok benjol. Ma selama sakit ya Ma ya, kan mata emak gak bisa melihat. Yang selalu ada di pikiran emak itu apa? Yang selalu ada di pikiran emak ketika emak sakit? Waras. Kayak orang kayak lihat kayak orang nggak diajak kemari sama anaknya tuntun supaya emaknya pengen sehat kayak orang. Jadi Bapak Ibu yang selalu ada di pikiran Ibu Ritinya ya. Jadi setiap hari itu yaitu Bapak Ibu tidak ada yang lain ya, yaitu hanya satu, ingin bisa melihat seperti orang ya Ma ya. Ma udah coba berobat Ma? Kan dulu dia mau enggak, belum pernah harus diperiksa, katanya enggak gula, enggak apa, katanya ketarak tuh dioperasi takut. Ma pernah berobat kemana? Enggak, masa kali doang sama dokter banyak, dokter Jody, dokter mana tahu, enggak Eder, bawa siapa tahu yang bawa. Jadi pernah ke rumah sakit ya Mama? Udah pernah coba ke rumah sakit mana Ma? Oh di Jakarta, Pasar Minggu. Katanya kata dokter kenapa mata emaknya? Katarak, kata dia. Katarak. Sebelah doang, sebelah mana? Yang sebelah mana yang katarak? Yang sebelah kanan Bapak Ibuku ya. Matanya ini katarak, rabun Ma, remang-remang ya? Remang-remang. Kata dokter harus gimana Ma? Operasi kan enggak dikasih obat sama Gak dikasih obat enggak? kasih obat kecil lah satu, udah tak telan aja sono tempat kami, tempat rumah sakit. Kata dokter harus operasi, maknya mau? Kan orang sepupu saya tuh dioperasi umur 40 tahun. Sekarang udah ada kan 80-90 matanya itu tuh jadi satu. Gagal, jadi kita takut. Rasanya empuk, nangis. Kita ngalamin begini. Masa nyampe nangisin dia, dia malah orang pengen ke siapa, kita domelin anaknya, domelin mantu, domelin cucunya, orang rapar. Takutnya begitu dia. Jadi katanya Bapak Ibu kan beliau punya saudara Bapak Ibuku yang udah coba dioperasi mata juga. Terus operasinya gagal Bapak Ibuku ya. Jadi tidak bisa melihat. Jadi katanya di rumah itu dimarahin sama anaknya, sama cucunya, dan nenek takut seperti itu ya? Takut tapi enggak juga. Larang aja tapi masih. Jadi nenek juga takut seperti itu Bapak Ibuku ya. Ketika usianya udah lanjut malah dimarahin oleh anak cucu. Akhirnya Bapak Ibu Ritinya ini tidak mau untuk operasi ya. Nenek berarti kan sama dokter udah harus dioperasi. Sekarang nenek tahu KHL dari siapa Nek? Dari anaknya Darmi. Darmi. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Ibu Darmi. Ibu Darmi anak emak. Satu-satunya Bapak Ibuku ya anak Ibu Riti. Ibu Darminya ngajak Ibu Ritinya datang ke center KHL Bapak Ibuku ya. Begitu besar rasa sayang seorang anak Bapak Ibuku ya kepada ibunya, sehingga ibunya dibawa kemana aja berobat ke dokter, harus dioperasi ya. Akhirnya ibunya tidak mau sehingga diajak datang ke center KHL ya. Mama Haremi terima kasih. Mudah-mudahan Mama selalu diberikan keberkahan, apalagi ngajak seorang ibu Bapak Ibuku, yang dimana ibu ini Bapak Ibuku di telapak kakinya ada apa Ma? Betul Bapak Ibuku ya, telapak kaki ibu kan itu ada surga. Insya Allah surga balasan untuk Ibu Darmi. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Mas senang punya anak seperti Ibu Darmi? Senang banget.
Tapi orang leler tapi mantap. Leler tapi orang emang kalau di ngomong Mas sekarang terapinya udah berapa lama berarti? 2 bulan seminggu. Oh 2 bulan seminggu. Datang ke KHL, Mak. Datang ke KHL pertama ada reaksi. Udah panas dingin. Udah muncul keringet, udah meriang, udah kayak di sini keringet gitu mau gerah, terus berak-berak. Udah berak-berak apa badannya baru sakit, semuanya bentol semua. Entah kan kata dia tangan pada bengkak, ternyata traksi apa tahu dah nggak bisa. Jadi katanya Bapak Ibu, ibunya ini apa namanya terkena reaksi ya Maya. Jadi reaksinya ini tangannya jadi bengkak-bengkak, mukanya juga jadi bengkak-bengkak yang keluar keringat dingin Mak. Dan juga jadi BAB terus ya. Mak, matanya keluar kotoran enggak? Keluar dikit-dikit, begitu udah merah-merah. Oh, katanya kotorannya keluar dikit-dikit ya, yaitu reaksi dari mata. Berarti sekarang setelah 2 bulan setengah terapi di Center KHL, perubahan apa yang emaknya rasakan? Kata udah enak, teman mata aja yang duluan awak mah nggak apa-apa, kaki nggak ngapa-ngapa, kita mah sehat, makan sepiring langsung. Udah enak ya? Apa paling doyan? Kan tadinya gimana Mak makannya? Makan enak, ngapain sekarang makan apa paling segala salah, apa doyan. Ya, jadi tadinya Bapak Ibuku makanya kan susah Bapak Ibuku, betul atau enggak? Ngerasain rasa sakit. Tapi Bapak Ibu setelah datang ke KHL katanya makannya jadi gimana Mak? Jadi enak. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya walaupun Bapak Ibuku sekarang Bapak Ibuku ya perubahannya enak makan Bapak Ibuku, coba kalau sakit makannya enak atau enggak? Enggak, makanya kan walaupun Bapak Ibuku sekarang sudah bisa makan adalah salah satu nikmat, betul Mak? Betul. Nenek kan dulu matanya kan gelap, sekarang setelah datang ke KHL matanya jadi gimana? Terang dikit-dikit tuh merah, tuh orang tuh atur mah. Matanya jadi terang Mak. Iya, tadi kata dulu marah itu hitam, kalau merah. Tuh Mak, coba Bapak Ibu bayangkan. Babe, coba pertama kali datang ke sini Bapak Ibu katanya penglihatannya hitam, lihat karpet merah aja warnanya hitam. Sekarang nih karpetnya ini warna apa? Merah. Warna merah. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Berarti Mak sedikit demi sedikit Mak udah bisa lihat warna? Udah bisa lihat warna Mak? Iya, bisa. Lihat-lihat Neng Ajeng bisa lihat? Belum lihat bener apa cakep apa jelek. Belum lihat bener remang-remang. Tuh ya Bapak Ibuku, coba Bapak Ibu bayangkan 1 tahun setengah Bapak Ibuku ya, lebih dari 1 tahun Ibu Ritinya mah tidak bisa lihat orang, lihat benda, lihat warna, itu tidak bisa. Tapi Bapak Ibu perubahan dalam waktu 2 minggu lebih Bapak Ibuku, 2 bulan lebih Bapak Ibu sekarang sudah bisa lihat warna. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun lihat muka belum jelas, tapi Bapak Ibuku setidaknya sudah bisa lihat warna, sudah tahu ini siapa. Ya Bapak Ibu disyukuri atau enggak? Disyukuri. Makanya Mak datang ke KHL senang Mak ada perubahan. Seneng banget, seneng. Kalau nggak pergi ya si Darni kemana? Belum pergi. Jadi katanya kalau misalkan belum nyamper Ibu Darmi suka ditanyain kemana, belum kesini katanya ya. Karena Mak terapinya juga rutin ya, alhamdulillah ya Mak ya. Iya. Mak setelah ada perubahan, Mak ada yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu? Ngomong apa gimana? Ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Bapak Ibu, gimana ya? Jangan bolong-bolong Bapak Ibu terapinya biar lancar, biar setiap hari, biar sehat. Kalau sehat tuh enak, punya